kelihatan berkurang nih. Kesibukannya apa aja? Eja untuk selama pandemik ini memang Eja kan punya kafe ya. Jadi kemarin sempat mengalokasikan kafe itu pindah ke rumah dulu. Jadi untuk tetap beroperasi, untuk pelayanan-pelayanan delivery Eja lakukan di rumah. Dan untuk pribadinya Eja sendiri, untuk karir Eja kemarin sepanjang dari mulai start ditentuinnya lockdown, Eja benar-benar membuat semua konten YouTube Eja ada di dalam rumah. Jadi Eja merubah studio yang di luar Eja pindah semua ke dalam rumah yang memang jadi semua aktivitas untuk pembuatan konten dan lain-lain Eja lakukan dulu. Aisyah punya kafe nih, sejak kapan? Awalnya untuk bisnis kafe? Ya, jadi kalau untuk kafe sebenarnya udah dari tahun lalu, ini udah mau setahun Eja punya kafe. Jadi kan kemarin memang selama pandemi ini di close selama 3 bulan, untuk store-nya nggak Eja buka, jadi semuanya Eja alokasikan ke rumah. Dan di situ pengoperasian semua karyawan dan lain-lain tentunya dengan ini ya, dengan peraturan protokol kesehatan juga. Jadi di rumah tetap Eja kasih satu ruangan khusus untuk pemproduksian semuanya, dan pelayanannya kita lakukan untuk delivery. Ya, selama pandemi kerugian itu berapa? Kalau kerugian jujur aja hilang banget itu untuk off air. Jadi off air ini sebenarnya di bulan April itu ada 10 titik di Indonesia ini yang harus Eja jalanin, Eja datengin, dan itu semua benar-benar jadi cancel. Dan untungnya memang ada beberapa orang yang si tuan rumahnya ini meng-cancel ini untuk nanti next after pandemic, begitu sudah dibolehkan untuk pelaksanaan acara-acara besar itu akan dilaksanakan. Jadi untuk kerugiannya sih bisa hilang. Bayangin kalau dari 10 titik aja itu 450 juta, bisa nggak tahu. 4,5 M ya? Kenapa? 4,5 M ya? Hampir 4 M berarti ya? Ya, job hilang. Terus usaha juga kan sampai pindah ke rumah. Ya. Itu mengatasi karyawan kayak gimana? Ya itu, jadi untuk Eja sebenarnya tidak menjalani pengurangan karyawan, jadi justru kemarin menambah beberapa karyawan di rumah. Dan alhamdulillah memang untuk sisi penjualan untuk bisnis ini justru lebih up saat pandemi ini, karena memang kan banyak orang yang tidak bisa keluar rumah. Jadi mereka semua aktivitas mereka untuk beli makanan dan lain-lain itu dilakukan dengan via delivery atau pesan dari ojek online. Jadi ya menurut Eja pribadi ya sangat ketolong sih sebenarnya dengan proses Eja memindahkan kafe ke rumah, itu sangat tertolong sekali. Income kafe per hari berapa ya sebelum pandemi? Sebelum pandemik sih emang bisa sampai di angka 40-50 per bulan. Tapi selama pandemik ini memang penurunannya bisa hampir setengahnya lah. Tapi idenya dari mana nih? Kafe ini didesain ke rumah. Lihat siapa? Sebenarnya karena bukan karena siapa-siapa gitu. Jadi ya kita mikir aja orang masih dengan. Jadi si kafe ini saat masih buka, mereka kan didatengin banyak orang nih ceritanya. Mereka sedangkan di area Bekasi ini kan banyak sekali Satpol PP yang keliling tuh. Jadi mereka kalau melihat orang yang kerumun banyak dimarahin. Jadi itu jadi Eja mikir ya udahlah, ini orang masih secara intensitas pembelian mereka masih tinggi. Jadi why not, kenapa nggak Eja pindahin ke rumah gitu. Udahlah, jadi akhirnya semua barang-barang yang bisa dipindahin ke rumah, jadi untuk alat chiller kopinya dan lain-lainnya itu Eja pindahkan ke rumah. Ya, awalnya kan gambling tuh untuk pindahin ke rumah. Dan kenapa dengan alasan yang tadi, kenapa maksudnya tetap berani gitu untuk usaha dari rumah gitu, terus nggak merumahkan karyawannya kenapa? Ya. Eja sih jujur karena kita kan selama pandemi ini Eja menempatkan dirinya Eja sebagai orang lain juga gitu. Kita butuh makan gitu. Kita nggak bisa keluar rumah yang dengan waktu jangka panjang yang lama. Jadi kita kadang mau makan enak di restoran itu kan nggak bisa. Jadi ya mereka yang sudah cinta dengan masakan kafenya Eja, ya mau tidak mau mereka harus akan membeli menu-menu itu via delivery gitu. Jadi ya itu salah satu trik bisnisnya Eja gitu. Jadi kemarin begitu kepikiran, oke udah kita mau tidak mau menjalani, kita waktu itu sempat trial dulu 1-2 minggu, kita trial 2 minggu, dan ternyata after trial itu justru malah pembelian hampir setiap harinya itu bisa sampai hampir 100 ekor ayam. Itu yang buat Eja wow, ini surprise ya, jadi something gitu loh. Dan
ya udah kita lanjutin aja. Dan itu selama bulan puasa kemarin jadi ya bener-bener di dalam rumah, nggak ada aktivitas di luar aja, bener di rumah, bangun tidur paling cuman belanja antar mama, kita belanja aja ternyata cuman diambil aja, terus proses masak semua karyawan urusin delivery. Ya kalau udah tahu usahanya apa juga? Apa? Usaha apa aja? Jadi cafe and kitchen, jadi aja ada kopi, terus ada beberapa makanan seperti ayam goreng, ayam bakar itu yang jadi spesial menunya di sana, dan beberapa kopi yang memang diracik khusus dari menu Arabik di keluarganya Eja sendiri. Jadi ya itu yang buat beda, dan alhamdulillah memang banyak disukain sama pencinta kuliner. Ya, masuk di new normal ini masukan udah berbeda belum dari pandemi Iya. sama yang new normal ini? Sudah. Untuk memasuki masa new normal ini sudah sangat berubah sekali, dan hampir dibilang malah pembelian di kafe. Jadi kafe sekarang alhamdulillah sudah buka lagi, dan ya udah 2 minggu ini sudah buka, dan untuk setiap malamnya Eja sendiri jujur sampai kelabakan, dan bisa dibilang setiap hari itu pembelian sampai membludak, dan kita sampai masak 2 kali gitu. Kita sampai memproses untuk pembuatan ayam dan lain-lain itu sampai 2 kali sekarang. Jadi ya menurut Eja ya sekarang sudah, insya Allah mudah-mudahan masa new normal ini memang benar-benar sudah membuka lahan rezeki untuk semua. Ada hikmah nggak sih dari pandemi sampai new normal ini yang didapat? Oh ya, of course. Untuk hikmah Eja sangat merasakan hikmah sekali, apalagi kemarin bulan puasa yang memang selama bulan puasa beberapa tahun yang lalu kan hampir aktivitas Eja semua di luar, kadang syuting bikin apa, tapping dan lain-lain. Bahkan untuk yang tahun ini tuh spesialnya Eja, kalau diistilahkan Eja tuh hanya untuk membuatkan teh kedua orang tuanya Eja sanggup bisa gitu loh. Kalau kemarin nggak bisa, sampai ketemu cuman bangun tidur.